Saudara-saudaraku pencinta lingkungan hidup dan kehutanan. Saya adalah seorang petani budidaya kelapa sawit yang memiliki lahan 3 hektar 2 rantai. Perlu saya jelaskan sedikit tentang pohon kelapa sawit, saudara-saudaraku. Cukup banyak orang mengatakan bahwa banjir akibat pohon kelapa sawit. Sesungguhnya pohon kelapa sawit itu membutuhkan air lebih kurang 9 liter per batang per 1 hari. Artinya pohon sawit itu bukan mengakibatkan banjir, tetapi mengakibatkan kekeringan. Itulah hasil riset yang telah dilakukan kawan-kawan dari Jepang, dan saya ikut waktu itu melakukan riset tersebut. Ada dokumentasi kita pegang. Jadi, dan kami sudah buktikan secara manual juga penelitiannya. Setiap pohon kelapa sawit yang kami tanam di bawah, di daerah-daerah gambut, yang semula dia berair, dia akan kering. Artinya berkat pohon sawit tersebut terjadilah kekeringan. Yang kita ragukan dari pohon kelapa sawit adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Maka kami petani budidaya kelapa sawit yang memiliki lahan di bawah 5 hektar telah membangun komunitas untuk supaya setiap di antara sesama sepadan menanam pohon petai supaya tidak terjadi kekeringan dan membuat embung air. Tujuannya apa? Tujuannya apabila terjadi kemarau, air tetap masih ada untuk kami gunakan apabila terjadi karhutla. Itulah air tersebut kami gunakan untuk memadamkan. Jadi jangan orang mengatakan banjir akibat sawit, salah. Itu tidak benar. Coba bapak-bapak yang sudah mengaku ahli, coba diuji coba dulu, dites. Jadi jangan dibilang sawit yang mengakibatkan banjir. Tidak, itu salah itu. Sawit mengakibatkan kekeringan. Dan akar serabut sawit itu cukup banyak dan panjang-panjang. Bisa kita uji coba, kita bongkar langsung ke pohonnya. Saya ini nggak punya pendidikan, tapi sudah mengalami hidup di dalam pohon kelapa sawit. Banjir itu terjadi selalu karena banyaknya pembangunan jalan di atas pegunungan dengan cara menggunakan alat berat. Makanya kalau boleh, alat berat tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam hutan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembalakan liar. Hanya kalau sudah ada jalan, ya dengan sendirinya ya para mafia kecil pun akan timbul melakukan illegal logging. Jadi kalau boleh alat berat tidak diperbolehkan masuk dalam hutan supaya tidak terlalu banyak pembangunan jalan di dalam hutan. Itu aja sebenarnya. Jangan dibilang sawit mengakibatkan banjir. Apa dasarnya sawit mengakibatkan banjir? Sedangkan sawit membutuhkan air paling sedikit 9 liter per hari dalam satu batang. Bisa ditanya siapapun. Jadi kita yang per sajalah. Jangan menggunakan minyak goreng tetapi selalu menghujat pohon sawit. Cuman ini saran dan masukan buat bapak-bapak pemerintah yang berhubungan dengan hutan. Contoh Bapak Raja Julian Tony itu sudah tepat yang dibuatnya. Saya bukan membela Bapak Raja Julian Tony sebagai Menteri Kehutanan. Setelah Bapak Raja Julian Tony menjadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sepengetahuan kami petani budidaya kelapa sawit yang memiliki lahan di bawah 5 hektar yang disetujui beliau untuk pelepasan hanya lahan-lahan rakyat kecil yang di bawah 5 hektar. Sepanjang pengetahuan kami ya. Kenapa? Karena di dalam SK itu rame-rame loh. Hanya yang kecil-kecil, nggak ada di situ PT. Tapi kalau menteri-menteri sebelumnya ya mungkin ada yang ratusan ribu, ya kan, puluhan ribu, ya mungkin. Tapi kalau
setelah Bapak Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sepanjang pengetahuan kami yang disetujui untuk pelepasan hanya milik rakyat kecil. Itu pun ada syaratnya. Kita harus membuat perjanjian dengan negara, menandatangani di atas materai, disaksikan oleh lurah yang namanya surat fakta integritas, berjanji. Ini isi janjinya ya, yang sudah kami tanda tangan ini. Kalau nggak ada itu, surat perjanjian itu tidak akan pernah disetujui beliau. Saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan melakukan pencegahan kebakaran lahan, khususnya di atas lahan yang saya kelola. Itu persyaratan mutlak itu dibuat Pak Menteri. Jadi saya bukan membela Bapak Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia saat ini. Beliau sepanjang pengetahuan kami petani budidaya kelapa sawit yang memiliki lahan di bawah 5 hektar hanya menyetujui pelepasan lahan di bawah 5 hektar. Jadi artinya jangan kesalahan orang lain dilimpahkan kepada menteri yang sekarang. 2. Jangan banjir dilimpahkan ke pohon sawit. Sebenarnya pohon sawit itu tinggal dari manusianya. Kalau dilakukan penanaman secara manual untuk membuka lahan, saya yakin hutan kita belum habis sampai sekarang. Tapi hanya datanglah oknum-oknum mafia menggunakan alat berat. Apabila ditemukan, contoh saya dulu hampir terusir dari lahan saya, dibawa oleh mafia itulah preman untuk menakut-nakuti. Tapi saya tidak mau menyerah. Kalau enggak udah habis. Sampai sekarang masih ada sisa hutan itu yang saya bilang tanah saya. Tujuan saya apa? Supaya tidak dihabiskan hutan itu. Bukan berarti tanah itu milik saya. Supaya paham kita. Jadi mohon buat bapak-bapak, ibu-ibu pencipta lingkungan hidup, supaya dipahami sedikit pohon kelapa sawit, bahwa pohon kelapa sawit bukan mengakibatkan banjir, tetapi mengakibatkan kekeringan. Dengan demikian, cara menanam pohon kelapa sawit kalau boleh jangan dilakukan di pegunungan, kalau boleh di dataran rendah supaya tidak terjadi kebanjiran. Karena pohon sawit membutuhkan air paling sedikit 9 liter per batang per 1 hari. Bisa kita buktikan. Kita tanam bersama-sama di daerah rendah yang semula itu berair, pasti setelah besar sawitnya akan menjadi kering. Oke, terima kasih. Sekedar saran dan masukan buat kawan-kawan untuk diuji coba boleh. Oke, makasih ya.